Alia tumbuh sebagai wanita sederhana dari keluarga yang pernah mapan. Aroma adonan roti dari toko keluarga dulu selalu memenuhi setiap sudut rumah kecil mereka. Namun hari itu, aroma itu sudah lama hilang. Yang tersisa hanyalah tumpukan tagihan, tumpukan surat peringatan bank, dan suara batuk ayahnya yang semakin parah. Sejak bisnis keluarganya bangkrut akibat krisis, ayah Alia hidup dalam tekanan berat. Ia pernah menjadi pengusaha lokal yang disegani, tetapi kini terbaring lemah dengan wajah pucat dan napas berat. Alia menjadi satu-satunya yang menopang keluarga kecil itu. Ketika surat resmi penyitaan rumah tiba, Alia mematung di depan pintu. Air matanya jatuh sebelum ia sempat menyadarinya. Semua yang dibangun keluarganya perlahan-lahan runtuh. Seluruh dinding rumah seakan menyempit. Menekan dadanya, kiranya tidak ada lagi ruang untuk harapan. Nama di atas surat peringatan itu membuat jantung Alia berdegup keras. Zuberi Kamau, seorang investor internasional yang bahkan namanya membuat para pebisnis gemetar. Pria Afrika berkulit gelap pekat, pemilik perusahaan tambang dan teknologi besar asal Afrika Timur. Pria yang tidak pernah mengampuni kelalaian. Pria yang memegang kontrak seperti memegang hukum langit. Alia tahu ayahnya meminjam uang besar dari Zuberi untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa jumlahnya begitu besar dan tenggatnya begitu dekat. Saat ayahnya jatuh pingsan karena tekanan, dunia Alia runtuh semakin dalam. Ia merawat ayahnya sepanjang malam, memeluk tubuh rapuh itu sambil memohon kekuatan pada semesta. Namun, ketika ia menatap surat penyitaan itu sekali lagi, hatinya terasa seperti dihantam badai. Tidak ada pilihan lain. Ia harus menghadapi Zuberi, pria yang bahkan belum pernah ia lihat wajahnya secara langsung, pria yang kini memegang hidup dan matinya keluarganya. Pada malam itu, Alia menatap keluar jendela, memandangi cahaya kota yang jauh, berdoa agar hidup memberinya sedikit saja jalan keluar. Ia tidak tahu bahwa doanya akan terjawab dengan cara paling tak terduga, cara yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari ketika Alia bertemu Zuberi menjadi hari yang merubah nadi hidupnya. Kantornya berada di gedung pencakar langit yang mencerminkan kemewahan dan kekuasaan. Lantai marmernya memantulkan bayangannya, seolah-olah dunia baru yang keras dan tak tersentuh sedang menatap balik dirinya. Para staf menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, tatapan yang mencampur rasa heran, meremehkan, dan bertanya-tanya bagaimana wanita sederhana seperti dirinya bisa memasuki kantor seorang raja bisnis internasional. Ketika pintu ruangan utama terbuka, Alia melihat Zuberi untuk pertama kalinya. Seorang pria tinggi dengan kulit hitam legam yang memancarkan ketegasan. Bahunya lebar, tubuhnya tegap, matanya tajam, dan berisi bayangan masa lalu yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Ia berdiri seperti gunung hitam yang dilahirkan dari badai dan ambisi. Aura kekuasaan mengelilinginya dingin, misterius, dan tak terjangkau. Alia berdiri gemetar menanti keputusan yang akan menentukan masa depan keluarganya. Zuberi mempelajari berkas tentang utang ayahnya dengan sorot mata datar. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kelonggaran, tidak ada alasan untuk membebaskan utang sebesar itu. Namun ketika Zuberi menutup berkas itu, ia menatap Alia cukup lama untuk membuat napasnya tercekat. Ada sesuatu di sana, bukan kelembutan, bukan simpati, tapi sebuah keputusan yang sudah matang jauh sebelum ia memasuki ruangan itu. Zuberi menawarkan satu syarat. Alia harus menikah dengannya. Sebuah pernikahan kontrak. Alia bukan diminta sebagai istri cinta. Ia diminta sebagai istri pendamping, wanita yang akan menemaninya menghadapi politik keluarga, melindungi reputasinya, dan menjadi simbol kestabilan di antara lingkaran kekuasaan yang kejam. Alia merasa seperti jatuh dari tebing tak berujung. Tubuhnya dingin, pikirannya kacau, tetapi bayangan ayahnya yang terbaring lemah menghantam kesadarannya seperti cambuk. Ia tidak punya waktu untuk menolak, tidak punya kekuatan untuk melawan, tidak punya pilihan selain menerima nasib pahit itu. Ketika ia pulang dari pertemuan itu, matanya kosong. Ia berjalan melewati keramaian kota yang tidak peduli akan runtuhnya sebuah dunia kecil bernama keluarganya. Malam itu, Alia menandatangani kontrak pernikahan yang lebih mirip vonis. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia bukan lagi sekadar Alia yang sederhana. Ia akan menjadi bagian dari dunia pria yang keras dan tidak mengenal kelembutan. Di suatu tempat, Zuberi menatap tanda tangan itu dengan wajah datar, namun ada kilatan kecil di matanya, sebuah kilatan yang bahkan tidak ia mengerti. Dan badai pun resmi dimulai. Hari pernikahan itu tiba tanpa musik, tanpa kebaya indah, tanpa air mata bahagia. Alia memasuki rumah terbesar yang pernah ia lihat, mansion milik keluarga besar Zuberi. Tempat yang tampak seperti istana, tetapi terasa seperti medan perang. Staf menatapnya seperti menatap gangguan dalam pemandangan yang seharusnya sempurna. Beberapa berbisik, beberapa menatap dengan wajah kaku,
Seolah kedatangan Alia adalah penghinaan terhadap darah dan kehormatan keluarga besar itu. Begitu melangkahkan kaki ke dalam mansion, Alia merasakan suhu ruangan turun bukan karena AC, tetapi karena penolakan yang menggantung di udara. Keluarga Zuberi memandangnya seperti wanita murahan yang memanfaatkan peluang. Mereka menilai penampilannya yang sederhana, bahasanya yang lembut, kulitnya, asalnya, dan segala hal yang tidak berasal dari dunia mereka. Zuberi berdiri di sampingnya, namun tidak ada kehangatan darinya. Pria itu bagai tembok batu tegak, kokoh, dan tak tersentuh. Ia menjalankan peran sebagai suami kontrak dengan ketepatan mesin, bukan dengan hati manusia. Alia tinggal di kamar besar yang tampak megah, namun terasa dingin bagai museum. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa asing yang menusuk dada. Menyadari bahwa ia kini hidup di rumah orang yang tidak menginginkannya, dengan suami yang tidak mencintainya, dan dengan kontrak yang mengikatnya pada kehidupan yang bukan pilihannya. Hari-hari awal menjadi badai. Para staf tidak mau menyentuh barang-barangnya, seolah kehadirannya membawa kutukan. Keluarga besar Zuberi memperlihatkan sikap dingin setiap kali ia muncul di ruang makan atau ruang keluarga. Tatapan mereka tajam dan penuh kecurigaan. Namun Alia bertahan. Ia melakukan tanggung jawabnya dengan kepala tegak. Ia mengurus detail kecil rumah, mengikuti aturan keluarga yang keras, mempelajari budaya Afrika Timur yang dipegang teguh oleh keluarga Zuberi, dan diam-diam menahan luka di hatinya. Yang paling sulit adalah Zuberi. Pria itu selalu menjaga jarak. Ia bersikap sopan, tapi dingin. Ia melindungi Alia dari serangan verbal keluarganya, namun hanya sebatas kewajiban kontrak. Namun, meski Zuberi menjaga jarak, Alia mulai melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, kesedihan yang tersimpan di balik tatapan tajamnya. Kesunyian yang bersembunyi di balik kekuasaan dan kekayaannya. Ada luka lama di sana, luka yang membentuk dinding besar antara dirinya dan dunia. Dan, tanpa disadari, Alia mulai memasuki ruang yang tidak pernah diberikan siapapun, ruang paling gelap dalam hati seorang raja yang selalu sendiri pernikahan. Kontrak itu baru dimulai, namun konstelasi takdir sudah mulai bergerak, membentuk kisah cinta yang tidak pernah mereka rencanakan. Hari-hari Alia di mansion berjalan seperti mengarungi lautan yang dingin. Ia bergerak hati-hati, menjaga sikap, belajar membaca ekspresi keluarga besar Zuberi yang kaku dan penuh penilaian. Namun yang paling sulit adalah Zuberi sendiri, pria yang kehadirannya mendominasi ruangan manapun, namun justru menyisakan kehampaan yang menekan. Setiap kali Zuberi pulang larut malam dengan wajah tegang, Alia selalu mengamati dari jauh. Pria itu seolah membawa badai dari dunia bisnisnya dan menggantungkan awan gelap di bahunya. Ia bekerja seolah-olah hidupnya hanya terdiri dari kontrak, pertemuan, dan pertarungan kekuasaan. Suatu malam, Alia menemukan Zuberi berdiri sendirian di balkon mansion. Punggungnya tampak kokoh, tetapi ada sedikit ketegangan di sana. Seolah ia menahan beban yang tak tertanggungkan. Tatapan Alia yang lembut menangkap sesuatu, bukan kekuatan, tapi luka. Ia mulai mengetahui sedikit demi sedikit tentang masa lalunya. Tentang keluarga yang selalu menuntut kesempurnaan. Tentang saudara-saudara yang tak segan menjatuhkan satu sama lain demi harta. Tentang ibunya yang meninggal ketika ia masih belia, meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah bisa diisi kembali. Alia menyadari bahwa Zuberi bukan hanya pria kaya yang keras. Ia adalah seseorang yang menjalani hidup dengan dinding setinggi langit. Dinding yang menjaga dirinya dari dunia yang selalu siap menusuknya. Ia melihat ketulusan. Ia melihat kekuatan. Ia melihat keberanian yang tidak pernah ia temui dalam dunia yang penuh topeng. Namun Zuberi menahan diri. Ia tidak boleh jatuh pada hal yang tidak masuk dalam rencana. Pernikahan ini adalah kontrak, dan ia telah terlalu sering dikhianati untuk membuka hatinya lagi. Tetapi kenyataan bahwa pikirannya mulai memikirkan Alia, bahkan ketika ia sedang rapat di lantai 99 gedung kantornya, sudah menjadi tanda bahwa ia tidak sepenuhnya berhasil menjaga jarak. Alia perlahan menyesuaikan diri dengan ritme keras keluarga besar Zuberi, sarapan yang penuh formalitas, aturan makan yang ketat, adat dan tata krama Afrika Timur yang menjadi tradisi wajib, serta tatapan tajam para wanita keluarga yang memandangnya sebagai ancaman. Namun dari semua itu, Alia paling merasakan tekanan dari ibu tiri Zuberi, seorang wanita bangsawan yang anggun namun beracun dalam tutur. Tatapannya selalu jatuh pada Alia seperti pisau kecil yang tak henti menggores harga diri. Meskipun begitu, Alia tidak pernah menunduk lama. Setiap luka yang diterimanya justru menajamkan kepribadiannya, membuatnya lebih tegak berdiri. Zuberi diam-diam memperhatikan itu. Walau ia tidak menunjukkan dukungan secara langsung, kemarahannya selalu muncul dalam tatapan dingin setiap kali seseorang mempermalukan Alia. Dalam satu perjamuan keluarga besar, Alia diperlakukan seperti bayangan yang tak berarti. Ia duduk di ujung meja panjang, jauh dari pusat percakapan, namun ia tetap menjaga senyum kecil,
dan sopan santun yang tidak pernah goyah. Zuberi yang biasanya tidak terlalu peduli pada dinamika keluarga, tiba-tiba merasa tidak tenang melihat Alia diperlakukan demikian. Wanita itu tersenyum, tetapi matanya menyimpan luka yang tidak diucapkan. Untuk pertama kalinya, keinginan untuk melindungi tumbuh di hati Zuberi, bukan karena kontrak, bukan karena kewajiban, tetapi karena naluri yang muncul begitu saja. Malam itu, ketika Zuberi lewat di koridor dan melihat, Alia tertidur dalam posisi duduk sambil memegang buku tentang budaya Afrika Timur. Ia merasakan sesuatu yang menggetarkan dadanya. Wanita itu berusaha begitu keras untuk diterima oleh keluarga dan lingkungannya. Sesuatu yang bahkan beberapa wanita keluarga sendiri tidak lakukan. Tanpa suara, ia mengambil selimut tipis dan menyelimutkan bahu Alia. Gerakan kecil itu tidak disadari Alia. Tapi Zuberi berdiri lebih lama dari seharusnya, menatap wajah lembut yang tampak begitu damai dalam tidurnya. Dinding di hatinya mulai retak, retakan kecil, hampir tak terlihat. Tapi hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang tidak pernah Alia bayangkan. Mansion yang sebelumnya terasa seperti penjara perlahan berubah, sedikit demi sedikit, menjadi tempat yang tidak begitu menyesakkan. Ini bukan karena keluarga Zuberi mulai menerima dirinya karena mereka tidak, namun karena Zuberi mulai tampak di sisinya, walau tanpa kata-kata. Ketika Alia tersesat di rumah yang begitu besar, Zuberi tiba-tiba muncul seperti bayangan yang selalu mengamati dari jauh. Ketika Alia kesulitan mengikuti upacara keluarga, Zuberi melangkah maju dan membimbingnya secara halus tanpa mempermalukannya. Ketika Alia kelelahan, Zuberi memastikan staf menyiapkan teh hangat di kamarnya. Semuanya dilakukan tanpa suara, tanpa pengakuan, tanpa interaksi langsung. Namun, perhatian itu nyata. Alia tidak pernah menyadari bahwa Zuberi diam-diam mengawasi kesehariannya, cara ia berjalan di taman sambil menyusun keberanian, cara ia mengatur napas ketika keluarga besar mencibir, hingga cara ia menatap langit malam seakan memohon kekuatan yang tidak ia miliki. Dalam keheningan tertentu, Alia mulai merasakan kehadiran Zuberi sebagai sosok yang tidak lagi sepenuhnya asing. Ia merasakan bahwa pria itu bukan sekadar mesin kekuasaan. Ada detak yang tersimpan dalam dinding dingin itu, detak yang ia dengar setiap kali Zuberi berdiri cukup dekat untuk membuat pikirannya kacau. Pada suatu malam listrik di mansion mendadak padam akibat badai yang menerjang. Alia yang ketakutan berjalan dengan cahaya kecil dari ponselnya, tetapi mansion gelap itu membuatnya tersesat. Namun sebelum rasa paniknya memuncak, bayangan besar muncul di hadapannya Zuberi. Dengan langkah percaya diri bagai sosok penjaga, ia tidak menyentuh Alia, namun berada cukup dekat untuk membuat seluruh tubuhnya merasa aman. Dalam gelap Alia melihat kilatan kecil di mata Zuberi, bukan dominasi, bukan kekuasaan, tapi empati yang hampir tidak pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Badai di luar mengguncang kaca, dan dua manusia yang terikat kontrak tetapi terhubung oleh luka masa lalu, berdiri dalam keheningan yang memisahkan mereka dari dunia. Ketika gemuruh terdengar, Alia merasakan sesuatu berubah, perubahan yang halus, perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Namun yang jelas, badai itu bukan hanya datang dari langit, tetapi juga dari hati mereka yang mulai menemukan denyut baru. Hari-hari di mansion mulai berubah. Alia yang dulunya hanya dianggap sebagai tamu tak diinginkan, kini mulai mendapat sedikit ruang untuk bernapas. Bukan karena keluarga besar bersikap lebih lunak, melainkan karena Zuberi perlahan menunjukkan sisi yang tak pernah mereka bayangkan. Setiap kali Zuberi berdiri dekat Alia, keluarga besar merasakan perubahan yang tidak bisa mereka kendalikan, dan itu membuat mereka gelisah. Alia tanpa sadar menjadi pusat perhatian dalam cara yang baru. Bukan hanya tatapan meremehkan, tetapi juga tatapan ingin tahu yang mencurigakan. Para wanita keluarga melihat bagaimana Zuberi kini tidak lagi membiarkan Alia diperlakukan sewenang-wenang. Para pria keluarga mulai memandang Alia dengan penilaian berbeda, seperti ingin mencari tahu apa yang membuat Zuberi bersikap tidak seperti biasanya. Ketika seorang sepupu jauh Zuberi, seorang pria yang dikenal flamboyan, menghampiri Alia dengan pujian berlebihan dalam sebuah acara keluarga, Alia merasa canggung. Ia hanya ingin berdiri di sana tanpa menarik perhatian. Namun sikap ramah pria itu menarik banyak mata, termasuk mata Zuberi. Zuberi berdiri jauh di seberang ruangan, tetapi matanya mengikuti Alia tanpa ia sadari. Sesuatu yang panas, tidak dikenal, dan hampir menyakitkan menggumpal di dadanya ketika ia melihat Alia tersenyum sopan kepada orang lain. Sensasi itu asing. Ia terbiasa mengendalikan emosi, tetapi yang satu ini menolak dikendalikan. Alia tidak menyadari bahwa sorot mata Zuberi berubah. Namun, seluruh ruangan merasakannya. Ruang yang semula ramai kini terasa seperti medan perang yang senyap, di mana tatapan Zuberi menjadi peringatan yang tak terucapkan. Malam itu,
Ketika Alia berjalan menuju kamarnya, dengan langkah lelah, Zuberi muncul di ujung koridor. Tubuhnya berdiri tegap, matanya gelap seperti malam tanpa bintang. Ia tidak mengatakan apapun, tetapi kehadirannya memenuhi ruang di antara mereka, menyisakan ketegangan halus yang menggantung seperti benang yang akan putus jika tersentuh. Alia merasakan sesuatu bergetar. Di dalam dirinya ketegangan, ketakutan, dan sesuatu yang lebih dalam dari itu. Sementara Zuberi, yang biasanya mampu menekan segala gejolak, merasakan bahwa ia perlahan kehilangan kendali atas sesuatu yang sudah lama ia simpan jauh di tempat yang tidak tersentuh. Untuk pertama kalinya, cemburu merayap masuk ke hatinya, dan ia tidak siap menghadapinya. Hari berikutnya membawa suasana yang berbeda. Zuberi bangun lebih pagi dari biasanya, memandangi jendela besar yang menampilkan langit keemasan. Di kepala dan dadanya, bayang-bayang Alia dari malam sebelumnya masih melekat erat. Ia tidak pernah membiarkan siapapun tinggal begitu lama dalam pikirannya. Namun Alia justru muncul tanpa diundang dan mengusik ketenangan yang ia banggakan. Alia, di sisi lain, menjalani pagi seperti biasa. Ia membantu staf di dapur, berusaha keras untuk memahami nama rempah dan cara memasak tradisional dari Afrika Timur yang digunakan keluarga besar Zuberi. Setiap upaya kecilnya adalah bentuk penghormatan terhadap keluarga yang bukan miliknya. Tetapi, ia tetap lakukan demi menjaga keharmonisan. Ketika Zuberi melewati dapur dan melihat Alia sedang mengaduk adonan dengan tatapan serius, sesuatu dalam dirinya melunak. Ia berdiri cukup lama di pintu, mengamati setiap gerakan lembut Alia. Ia melihat ketekunan. Ia melihat ketulusan. Ia melihat seseorang yang mencoba beradaptasi dengan dunia yang sama sekali tidak memeluknya tanpa Alia sadar. Zuberi merasakan kedamaian aneh hanya dengan melihatnya. Kedamaian yang tidak pernah ia rancang, tidak pernah ia izinkan, tetapi tetap datang, menembus dinding batu yang ia bangun selama hidupnya. Sore itu Alia berjalan di taman belakang mansion, tempat yang ia datangi untuk mencari sedikit ketenangan. Angin lembut menerpa wajahnya, sementara dedaunan bergoyang pelan seakan menyapa. Taman itu dipenuhi bunga asing yang tidak ia kenal, tetapi Alia merasa damai di sana. Seolah taman itu adalah tempat yang mengerti bahwa ia sedang mencari pijakan. Tidak lama kemudian langkah berat Zuberi terdengar di belakangnya. Ia tidak bermaksud mendekati Alia, namun kakinya berjalan sendiri, mengikuti kemanapun pikirannya memusatkan perhatian. Dalam jarak dekat itu, Alia menoleh dan melihat siluet Zuberi berdiri tegap, seolah taman itu membingkai tubuhnya dengan angin dan cahaya. Tidak ada kata-kata, tidak ada interaksi. Hanya kehadiran yang terasa terlalu dekat dan terlalu nyata. Alia menunduk tetapi jantungnya berdegup dengan tempo yang tidak ia kenali. Zuberi, tanpa menyadari, merasakan hal yang sama. Sejak hari itu, taman menjadi tempat yang berbeda. Tempat yang mengikat dua hati yang tidak berencana bertemu. Perubahan dalam hubungan Alia dan Zuberi semakin terasa, meski tidak pernah diumumkan, tidak pernah dibicarakan, dan tidak pernah diakui. Mereka mulai mengisi ruang yang sama tanpa rasa asing, berdiri dekat tanpa niat, dan saling memperhatikan tanpa kesengajaan. Namun, justru ketika semuanya mulai membaik, masalah baru muncul dari arah yang tidak terduga. Sebuah kabar datang dari Afrika Timur, perusahaan induk keluarga Zuberi sedang diguncang oleh perebutan kekuasaan. Saudara tiri Zuberi berusaha mengambil alih aset besar dengan memanfaatkan celah dalam struktur keluarga. Situasi itu memaksa Zuberi bersiap kembali ke tanah kelahirannya untuk waktu yang belum ditentukan. Ketika kabar itu beredar di mansion, keluarga besar menunjukkan reaksi beragam. Sebagian merasa gembira karena kesempatan menjatuhkan Zuberi terbuka lebar. Sebagian lagi melihat ini sebagai peluang untuk menghilangkan Alia. Karena tanpa Zuberi di sisi, posisi Alia di keluarga itu akan runtuh. Alia mendengar kabar itu sambil menahan napas. Ia tidak menyangka bahwa perubahan yang baru ia rasakan harus dihadapkan dengan ancaman baru. Ia takut akan banyak hal. Takut ditinggalkan, takut kembali diperlakukan sebagai orang asing, dan takut menghadapi keluarga besar tanpa perlindungan yang selama ini datang secara halus dari Zuberi. Namun ketakutan terbesar Alia ternyata sejalan dengan ketakutan terbesar Zuberi yang tidak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Zuberi menyadari bahwa meninggalkan Alia berarti membiarkan wanita itu sendirian di tengah keluarga yang kejam. Bayangan itu mengguncang dirinya lebih dalam daripada ancaman bisnis. Apapun, ia merasakan sesuatu yang nyeri di dadanya ketika membayangkan Alia berdiri sendiri tanpa dirinya. Zuberi yang selalu memimpin dengan dingin dan logika, kini digerakkan oleh perasaan yang tidak ia mengerti. Ia mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Takut kehilangan seseorang yang bahkan tidak pernah ia izinkan masuk ke hatinya. Malam sebelum keberangkatannya,
Zuberi berdiri di depan pintu kamar Alia, namun tidak masuk. Ia hanya berdiri di sana, menatap pintu yang memisahkan mereka. Ada pertempuran dalam dirinya, antara dinding yang ia bangun, dan perasaan yang mulai mendobraknya. Di balik pintu, Alia duduk memeluk lutut, mengenakan gaun tidur yang sederhana, dengan mata yang memandang kosong pada lantai. Ia merasakan sesuatu yang mirip kehilangan, meski hubungan mereka belum pernah benar-benar dimulai. Pintu itu menjadi saksi dua hati yang diam-diam saling mencari, namun terhalang oleh ketakutan, kontrak, dan masa lalu yang belum selesai. Pagi keberangkatan Zuberi tiba dengan langit yang suram. Awan kelabu menggantung rendah di atas mansion, seakan mencerminkan suasana hati dua manusia yang berdiri di dalamnya. Meski tidak pernah mengatakannya secara langsung, seluruh rumah dipenuhi aktivitas staf menyiapkan koper, kendaraan berjajar di halaman, dan keluarga besar mengamati situasi seperti kawanan burung pemangsa yang menunggu momen tepat untuk menyambar. Alia berdiri di balik jendela kamar, memandangi halaman luas yang dipenuhi hiruk-pikuk persiapan. Matanya kosong, namun di dalam dadanya, gelombang kecemasan datang silih berganti. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan kontrak ini akan membawa rasa takut yang sangat nyata. Ia takut kehilangan kehadiran Zuberi, kehadiran yang dulunya menakutkan, namun kini terasa seperti jangkar di tengah badai. Sementara itu, Zuberi berdiri di ruang kerjanya. Tangannya mengepal di sisi tubuh, wajahnya tegang, dan pikirannya terbagi antara kewajibannya pada keluarga, serta sesuatu yang lembut, namun kuat, yang menariknya kembali. Nama yang tidak ia sebut, tetapi senantiasa berputar di kepalanya Alia. Ia menatap keluar jendela, dan melihat sekilas sosok Alia berdiri diam, seperti lukisan rapuh di balik kaca. Pandangan itu mengguncang keteguhan yang ia bangun sejak kecil. Ia merasa harus melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, tetapi dinding emosional yang ia pelihara membuatnya mundur selangkah. Namun dunia tidak memberi mereka waktu. Ketika rombongan bersiap berangkat, keluarga besar berdiri di tangga utama, mengucapkan salam perpisahan yang syarat kepura-puraan. Alia berdiri sedikit di belakang, tubuhnya tegak, namun hatinya bergetar. Zuberi melangkah melewati barisan keluarga, tetapi matanya hanya fokus pada satu titik Alia. Untuk sejenak waktu terasa berhenti. Alia menatap punggung Zuberi, mencoba mengukir setiap garis wajah dan bahu ke dalam ingatannya. Seolah ia takut detik itu menjadi saat terakhir ia melihat pria itu. Namun sebelum langkah Zuberi mencapai pintu, suara mesin kendaraan besar mendekat dari luar. Staf terhenti, keluarga besar saling berpandangan, dan aura asing tiba-tiba menyelimuti udara. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan mansion. Pintunya terbuka perlahan, dan seseorang keluar. Sosok perempuan berkulit kecoklatan, elegan, dengan wajah yang menyimpan ketegasan khas wanita yang pernah hidup di dekat kekuasaan. Gaun panjangnya berkibar tertiup angin, rambut hitamnya terurai sempurna, dan langkahnya mantap seolah ia kembali ke tempat yang pernah menjadi miliknya. Beberapa anggota keluarga langsung mengenalnya. Tatapan mereka berubah dari kebingungan menjadi sensasi liar yang penuh antisipasi. Alia merasakan detak jantungnya berhenti sejenak ketika perempuan itu berdiri tegak di hadapan mansion, seperti badai yang baru saja tiba di ambang pintu. Zuberi yang selama ini jarang menunjukkan keterkejutan, kini berdiri kaku. Ketegangan melanda wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan kendali atas emosinya yang selama ini terkekang. Perempuan itu menatap langsung ke arah Zuberi. Tatapannya penuh kepemilikan. Tatapan seseorang yang pernah mengisi ruang terdalam dalam hidupnya. Alia, yang berdiri di tangga tepat di belakang Zuberi, merasakan dirinya mengecil. Dunia di sekelilingnya berputar lambat, tapi rasa sakit yang menghantamnya sangat nyata. Seperti luka yang tiba-tiba terbuka di tengah dadanya. Keluarga besar tersenyum puas. Seolah drama yang mereka tunggu akhirnya dimulai. Zuberi menatap perempuan itu dengan mata yang rumit, ada kejutan, ada amarah, dan ada luka yang selama ini ia simpan rapat. Kehadirannya jelas, bagaikan bayangan masa lalu yang kembali untuk menuntut tempatnya. Alia menyadari satu hal yang menggetarkan. Kontrak itu mungkin akan segera berakhir. Dan bukan hanya kontrak yang terancam runtuh. Hatinya juga ketika angin bertiup lebih kencang, dedaunan berguguran dan menyapu halaman. Di tengah badai emosi yang muncul tanpa permisi, Alia berdiri sendirian, menyadari bahwa ia akan menghadapi musuh terbesar yang tidak pernah ia bayangkan. Wanita yang pernah dicintai Zuberi, dan dunia mereka baru saja berubah selamanya.